Sahabat Jati sekalian, hari ini kita bertemu lagi dan dalam kesempatan kali ini saya tidak sendiri. Saya ditemani seorang mahasiswi dari UIN, Universitas Islam Negeri Dato Karama Palu, yang lagi melaksanakan kuliah kerja profesi di kantor Jati Times ataupun kantor Jati Center. Dia adalah saudari Widya. Bagaimana kabar Widya? Alhamdulillah baik, Pak. Baik-baik ya? Iya. Iya. Widya ini bisa perkenalan singkat dari mahasiswa mana? Jurusan apa? Baiklah, perkenalkan nama saya Widya dari Fakultas Syariah kampus UIN Dato Karama Palu. Jurusannya itu Hukum Ekonomi Syariah semester 6. Naik semester 7. Oh, sudah semester 6 menjelang semester 7. Iya. Iya, berarti targetnya mungkin sampai semester 8 saja ya? Iya. Jadi sudah Insyaallah. bisa gelar sarjana. Amin. Jadi untuk diketahui, Widya ini bersama dengan 9 lainnya, jadi total ada 10. Ini melaksanakan KKP di Jati Center. Ini terhitung dari tanggal 10 Juli sampai dengan 10 Agustus mendatang. Jadi tinggal beberapa hari lagi selesai masanya untuk KKP-nya selama 1 bulan. Jadi dalam proses pembelajaran di Jati Times ataupun Jati Center ini, untuk Widya sendiri, apa program kegiatan pembelajaran yang sudah dilaksanakan? Program kegiatan yang dilaksanakan di Jati Center itu ada legal opini, yaitu membuat pendapat hukum. Kemudian ada membuat ramperda, di mana ramperdanya itu mengenai PPLH. Kemudian ada metode penelitian. Dari metode penelitiannya itu diambil dari proposal atau skripsi masing-masing dari mahasiswa itu sendiri, atau proposal yang sudah diajukan di kampus. Iya. Jadi tentunya dalam proses itu kan ada pelibatan, dan saya sendiri di sini terlibat sebagai pendamping ataupun dosen dari Jati Center sendiri, karena tentunya saya terlibat dalam proses itu. Jadi betul memang yang disampaikan oleh Widya tadi, ada 4 keluaran indikator dalam proses pembelajaran itu. Nah, tentunya dalam proses itu mahasiswa secara langsung dilibatkan dalam kegiatan prakteknya dan juga konsepnya. Misalnya dalam hal legal drafting, penyusunan naskah akademik, jadi ada kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah, mahasiswa juga terlibat. Demikian pula dalam hal-hal lain. Nah, selama ini untuk Widya sendiri kemarin ikut kegiatan di mana? Yang untuk praktek lapangannya? Di kayak ikut rapat di mana dia tuh membahas mengenai ramperda begitu. Itu berarti rapat tenaga ahli yang dilaksanakan di Dinas Lingkungan Hidup ya? Iya. Iya. Bisa diceritakan singkat dalam proses itu gimana dan apa pembelajaran yang didapat? Di situ membahas rancangan ramperda yang sudah disusun, kemudian itu dibahas apakah ramperdanya itu sudah betul atau masih ada yang mau direvisi begitu. Kemudian pelajaran yang saya ambil itu pelajarannya itu jadi saya tuh tahu kalau cara membuat ramperdanya seperti itu, menggunakan metode ini. Ramperdanya itu karena melihat dari ramperda sebelumnya, kayak membandingkan begitu, Pak. Iya, betul. Jadi memang di Jati Center ini terdiri dari beberapa, dia perkumpulan, jadi ada tenaga ahlinya dari berbagai macam pihak tentunya. Nah, salah satunya kegiatannya kemarin itu adalah menyusun NA Ranperda terkait dengan RPPLH. Nah, Widya sendiri terlibat di sana dalam proses rapat tenaga ahli. Tenaga ahlinya jadi itu beberapa peneliti dan dosen, rapat difasilitasi tentunya oleh pengguna jasa, dalam hal ini adalah Dinas Lingkungan Hidup. Itu setelah itu, untuk diketahui 1 pekan setelah itu ada lagi seminar akhirnya. Nah, seminar akhirnya itu dilaksanakan di Wali Kota Palu, tapi karena bergiliran dengan mahasiswa yang lain, tentunya pada saat itu bukan lagi Widya ya yang hadir di seminar akhirnya. Tapi yang hadir waktu di seminar akhir itu siapa ya, teman Widya? Kemarin itu ada dari
prodi HTN, namanya itu Vivin dengan Indi. Kira-kira dalam proses semua itu, dari proses kegiatan itu menghadiri rapat tenaga ahli maupun juga menghadiri seminar, sebelumnya juga tentu sudah menerima terkait dengan materi muatan legal legal drafting ya, teknik penyusunan naskah akademik dan ranperda, tentunya disesuaikan dengan peraturan terbarunya ya, Undang-Undang 12 2011 tentang lampirannya. Nah, dari proses pembelajaran menyusun NA ranperda itu, baik dari sisi konsepnya maupun juga dari sisi prakteknya, kira-kira apa yang pembelajaran yang bisa Widya dapat? Pembelajarannya dari metode penelitiannya, Pak, di mana metode penelitiannya itu kayak berkaitan juga dengan proposal yang dibuat untuk diujiankan nanti. Kemudian dengan cara membuat ramperdanya itu, di mana kalau membuat ramperda itu tidak kayak undang-undang sendiri, maksudnya kita mencari undang-undang yang terdahulu dulu baru dibandingkan kemudian membuat ramperda untuk yang baru. Oke. Jadi untuk diketahui, Widya ini adalah koordinator mahasiswa KKP dari Fakultas Syariah UIN Dato Karama Palu. Jadi walaupun seorang perempuan, tapi dia menjadi koordinator dari 3 orang laki-laki di Posko Jati Center ini. Nah, Widya, tadi kan pembelajaran satu terkait legal drafting. Jadi outputnya itu menyusun naskah akademik dan ranperda dan terlibat dalam kegiatan teknis. Tadi Widya menjelaskan di awal juga ada kegiatan penyusunan dalam bentuk konsultan hukum ya. Iya. Bentuk kegiatannya adalah menyusun legal opini. Iya. Nah, kalau boleh tahu legal opini yang sudah disusun itu apa dalam proses ini? Kita mencari kasus, kemudian kasusnya itu dianalisis, kemudian kasusnya itu diberikan pendapat hukumnya, apakah kita ini sebagai konsultan hukum di mana yang mana kita bela, si korbannya atau yang melakukan. Jadi seumpama kita bela korbannya, kemudian kita menyusun apakah apa saja yang bisa dilakukan korban, apakah dia bisa menggugat, kemudian undang-undang apa saja yang berkaitan masalah kasus itu, Pak. Oke. Dari legal opini tadi, tentunya ada tugas yang secara personal diberikan ke mahasiswa. Tapi ada juga tugas menyusun LO yang kelompok. Yang saya ingat itu yang kelompok adalah menyusun atau membuat legal opini sesuai dengan format yang dibuat terkait dengan kasus yang mengaitkan UIN Dato Karama Palu, di mana ada gugatan perdata yang menempatkan UIN sebagai pihak tergugat, turut tergugat ya, turut tergugat satu. Bisa Anda ceritakan singkat posisi kasus itu seperti apa? Jadi di sini kasusnya UIN itu sebagai turut tergugat satu. Kenapa UIN sebagai turut tergugat satu? Karena dalam surat gugatan itu dari pengadilan, di situ dijelaskan bahwa UIN ini tidak mempunyai hubungan langsung dengan penggugat, tetapi dia itu mempunyai hubungan hukum dengan tergugat, di mana hubungannya itu karena lokasi yang dibangun atau pembangunan pasca gempa itu lokasinya UIN. Jadi kenapa si penggugat itu mengaitkan UIN ke dalam gugatannya. Nah, dalam proses itu analisis dan hasil kesimpulannya ada yang bisa disampaikan? Jadi analisisnya itu UIN itu sebagai turut tergugat, di mana sebenarnya turut tergugat itu hanya kayak jadi pelengkap saja, Pak. Dia itu pelengkap di pengadilan. Kemudian di kasus itu kan ada juga yang saya dengar kalau gedung yang sudah dibangun itu mau dirobohkan. Tapi sebenarnya gedung itu tidak bisa dirobohkan karena itu milik negara. Sudah ada juga undang-undang yang menjelaskan bahwa gedung milik negara itu tidak bisa dirobohkan. Ya, jadi maksudnya Widya ingin menjelaskan bahwa jika sudah ada serat terima dari pengguna jasa ke UIN, tentunya yang membangun ya, kepada UIN,
maka bangunan itu sudah menjadi milik negara. Iya. Nah, sehingga ketika ada pihak yang ingin merobohkan ataupun kemudian merusak, itu sama dengan tindak pidana pengerusakan barang ataupun gedung, dan itu ancaman pidana. Iya. Begitu yang Anda Iya. ingin mau sampaikan? Iya, Pak. Selain itu ada lagi sekaitan dengan legal opini? Atau misalnya gini, apakah pihak birokrat, rektorat ini perlu khawatir dengan proses gugatan itu yang menempatkan UIN sebagai turut tergugat satu? Menurut Anda bagaimana? Menurut saya kalau khawatir itu mungkin tidak usah terlalu was-was begitu Pak, karena kan sudah dijelaskan juga di undang-undang, kemudian ada juga penjelasannya kalau turut tergugat itu hanya anunya itu kewajibannya itu cuma ikut ke pengadilan saja, tidak usah mengeluarkan pendapat kalau menurutnya itu tidak penting. Ya, saya setuju dengan itu. Jadi dalam posisi ini pihak UIN tidak perlu terlalu khawatir terkait dengan gugatan itu. Dia adalah pihak pelengkap saja dalam proses itu. Nah, bukankah juga dalam hal ini adalah hubungan penggugat dengan tergugat itu hubungan perdata? Iya. Betul kan? Iya. Jadi terkait dengan wan prestasi. Nah, kalau itu Anda menjelaskan bagaimana? Widya mau jelaskan apa? Bahwa ini adalah gugatan perdata antar pihak penggugat satu dan pihak penggugat dua. Kalau masalah itu kan ini masalah perdata yang dari penggugat dengan tergugat. Kalau menurut saya dari pihak penggugat itu tidak bisa melakukan maksudnya gugatan kepada UIN bahwa dia itu harus melakukan ganti rugi, tetapi yang harus digugat itu oleh si tergugat ini karena dia yang melakukan perjanjian dengan penggugat. Ya, betul. Jadi kan dia yang terikat dalam perjanjian kontrak itu. Nah, sehingga kalau misalnya dia tidak dibayar, ya harusnya dia melakukan upaya hukum kepada tergugat. Iya. Jadi pihak UIN tidak perlu khawatir dalam proses itu, karena dia bukan subjek yang harus membayar, dia hanya pengguna. Dan apalagi kalau itu dirusak gedung UIN, itu adalah konsekuensinya ke pidana. Itu yang Widya ingin sampaikan. Terus yang berikutnya, tadi kan sudah membahas NA Ranperda, kemudian juga membuat legal opini sebagai bagian dari konsultan hukum. Nah, selain itu, dua itu tadi juga ada dipelajari terkait dengan membuat artikel hukum ataupun konten. Iya. Nah, itu bisa diceritakan gimana? Di sini alhamdulillah dari beberapa teman itu sudah membuat konten di mana kontennya itu sudah dipublish, Pak. Ya, jadi sudah dipublish, iya. publish di Jati Times. Iya. Nah, sehingga juga itu tentunya akan melatih mahasiswa dalam membuat artikel dan juga membuat desain grafis ya. Iya. Terus yang berikutnya saya juga ada kegiatan penelitian hukum. Nah, ini kalau penelitian hukum ini kemarin saya sendiri bersama dengan salah satu mahasiswa di KKP dan juga ada mahasiswa di luar KKP yang mengikuti penelitian hukum, tempatnya itu di luar Kota Palu, bahkan di luar Provinsi Sulawesi Tengah. Kebetulan Jati Center ini ada kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Pasangkayu untuk penelitian hukum. Karena Widya tidak ada di situ, itu penelitian hukum mengevaluasi peraturan daerah terkait dengan penerapan Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang HKPD. Ini hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Nah, pembelajaran utama yang disampaikan itu nanti bisa diskusi ulang sama salah satu temannya yang ikut terkait dengan penerapan penelitian hukum. Jadi dalam proses itu penelitian hukum normatif yang dipakai. Nah, itu penelitian hukum normatif, bahannya bagaimana teknik pengolahan, teknik penelitian, penarikan kesimpulannya, itu tentunya akan didapatkan oleh yang bersangkutan, termasuk juga teknik presentasi, teknik penyajian materi dan sebagainya. Kira-kira dalam proses itu untuk penelitian hukum itu kan juga ada penugasan untuk di outputnya adalah deskripsi, ya, deskripsi dalam bentuk proposal yang sudah ditulis. Di situ ada pembelajaran yang didapat atau ada kesulitan? Pembelajarannya tuh Pak, kalau kesulitan mungkin ada sedikit kesulitannya karena di mana mencari materinya. Kalau pembelajaran yang bisa didapat itu
jadi apa, jadi kita itu tahu kalau kalau apa, judul ini dia itu masuk di penelitian metode normatif kah atau empiris. Itu Pak, itu pembelajaran yang bisa diambil. Kemudian penulisannya, karena banyak mahasiswa yang belum tahu bagaimana cara penulisannya itu, tanda bacanya, kayak begitu Pak. Oh ya, tadi sahabat Jati belum mengetahui ya, Widya ini dari tinggal di mana di Palu? Di Jalan Asam. Asal daerah dari mana? Dari Pasangkayu Pak. Oh, dari Pasangkayu. Dari Pasangkayunya di mana? Di Kecamatan Sarjo. Oh, Kecamatan Sarjo. Jadi itu memang kemarin kami lewati itu. Ke kota Pasangkayunya pasti lewat di tempatnya Widya. Ternyata dia orang Sarjo. Oke. Terus yang terakhir itu adalah pembelajaran konten. Jadi konten desain grafis maupun juga menulis. Nah, dalam proses pembelajaran itu ada kakak-kakak penulis yang sudah dikenal. Karena untuk diketahui, penulis di Jati Times saat ini yang merupakan bagian dari Jati Center itu berkisar 30 orang. Jadi mereka ada yang kerja langsung di kantor, ada juga yang kerja dari rumah. Nah, terkhusus yang kerja di kantor, kira-kira ada yang dikenal? Ada Kak Bambang Renaldi, ada Kak Aisyah, ada juga Kak Zulfikar. Ya, ada Itu. Wahyudin ya. Iya, itu, Kak. Wahyudin, ada Renaldi. Kemudian juga ada Iki yang bantu-bantu. Terus yang host, yang operator ini namanya Kakak Firdi. Nah, dia ini adalah staf di Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah. Jadi dia tenaga ahli IT dari Jati Center. Jadi tempatnya kita tanya-tanya soal IT kepada beliau. Oke, yang paling terakhir, kira-kira ada pesan untuk sahabat-sahabat Jati sekalian dalam dan bisa terus meningkatkan potensinya? Pesannya kalau ini khusus yang perempuan saja, untuk yang perempuan jangan merasa dirinya tuh tidak bisa juga menjunjung tinggi kayak maksudnya kan banyak yang bilang kalau perempuan itu tidak bisa jadi ketua, tidak bisa jadi maksudnya jadi kayak dia yang begitu, yang ya maksudnya perempuan jangan minder ya. Iya, jangan minder, tetap harus mengambil posisi, meningkatkan kapasitasnya sehingga dalam tanda kutip dia bisa bersaing dengan laki-laki tapi tetap melekat kodratnya sebagai perempuan. Iya, itu. Jadi jangan minder ya untuk meningkatkan kapasitasnya berpartisipasi sebagai seorang perempuan. Ada lagi? Dengan ini Pak, kalau bisa lebih bagusnya lebih banyak belajar hukum supaya kita itu bisa jadi konsultan hukum bagi masyarakat yang awam begitu. Kita bisa membantu masyarakat yang tidak mengetahui masalah-masalah hukum begitu. Iya. Tentunya kita harus tidak bisa lupakan Ibu Desi sebagai pembimbing kita. Ada pesan untuk Ibu Desi? Bu Desi, terima kasih karena maksudnya saya perwakilan dari mahasiswa KKP. Ibu Desi sudah jadi pembimbing yang baik, di mana dia tuh sudah selalu mengawasi kami, selalu bertanya apakah tempat kerjanya itu bagus atau tidak. Dia tuh sebagai kayak tempat curhat begitu. Iya. Artinya top untuk Ibu Desi ya. Jadi dia kawal mahasiswanya, administrasinya, kemudian senantiasa menasihati sehingga output keluaran mahasiswa KKP berkualitas. Terima kasih Widya, koordinator KKP dari Fakultas Syariah UIN Dato Karama Palu yang melaksanakan KKP di Jati Center terhitung dari 10 Juli sampai dengan 10 Agustus 2023. Jadi ada sekitar 10 hari. Terima kasih, sampai ketemu lagi.